Siregar ya. Iya, Pak. Oke, Mbak Nova dan teman-teman semuanya, kita berdoa untuk kelancaran aktiviti kita pada siang hari ini. Berdoa mengawali perkuliahan, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, saya persilahkan untuk kelompok printing pressure, dipersilahkan. Siapa nih printing pressure? Mangga, silakan. Ada yang ngaku nggak? Diam-diam aja nih yang printing pressure nih. Sebentar, Pak. Nah. Kenapa, Mbak? Ya, silakan. Oke, Rashid ya. Kalau kayak gini saya jadi tahu nih yang ngomong siapa. Oh, nggak mau pakai dua device ya. Ardi, Novia, Rashid, Talia, Zahra. Oke, 5 orang. Boleh mulai nggak, Pak? Boleh dong, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang printing pressure. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Talia Salsabila. Saya Novi. Ini lagi di satu tempat kah? Atau beda tempat? Oh, beda. Saya Novi Andrianti. Oke. Lanjut. Saya Zahra Fauzia. Zahra, oke. Bapak maaf, Ardinya kayaknya belum ada, Pak. Apanya? Ardi, Pak. Oh, artinya nggak apa-apa.
Silahkan mulai saja. Next. Latar belakang cetak offset atau offset printing adalah teknik percetakan di mana gambar ditransfer dari plat logam ke roll atau silinder karet yang biasa disebut blanket, kemudian ditransfer ke permukaan yang akan dicetak seperti kertas atau media cetak lainnya. Cetak offset adalah jenis cetak yang paling banyak digunakan untuk pekerjaan komersil seperti majalah, buku, brosur, packaging, dan masih banyak lagi. Prinsip cetak offset adalah tolak-menolak antara air dan tinta sehingga dapat terbentuk gambar pada permukaan bahan cetak dan memerlukan proses pengeringan setelah proses percetakan berlangsung. Mesin cetak offset terdiri dari dua jenis, yaitu ada mesin offset sheet berupa lembaran dan mesin offset web berupa gulungan. Namun yang akan dijadikan bahan analisis pada makalah ini adalah mesin offset sheet feed. Mesin offset sheet feed merupakan mesin yang menggunakan kertas lembaran. Hasil printout dari mesin offset terbilang memiliki kualitas yang baik, tetapi tidak semua menghasilkan kualitas baik. Untuk menghasilkan kualitas cetak yang baik, maka dari itu untuk menjaga kualitas cetak harus mempertimbangkan beberapa parameter cetak diantaranya. Tinta cetak, plat cetak, kecepatan mesin cetak, jarak antara silinder blanket ke impression, tekanan cetak, kreologi tinta, dampening water, dan lainnya. Berhubungan dengan material yang akan dibahas di makalah ini, material cetak berupa kertas, ada beberapa sifat kertas yang mempengaruhi kualitas cetak, yaitu gramatur kertas, kekasaran permukaan kertas, dan viskoplastis kertas. Material kertas memiliki hubungan dengan tekanan cetak, yaitu semakin tinggi tekanan cetak dengan area permukaan kertas mengakibatkan peningkatan daya tampung untuk transfer tinta. Transfer tinta dalam nip percetakan tergantung pada sifat tekanan nip, reologi tinta, dan jumlah tinta pada blanket. Kunci utama dalam percetakan offset adalah keseimbangan tinta air. Namun, tinta atau air dipindahkan dari satu permukaan ke permukaan lain hanya jika ada tekanan kontak. Jadi, tekanan percetakan yang optimal lebih penting dan merupakan parameter yang menentukan kualitas hasil percetakan. Tekanan dalam teknik cetak offset termasuk zona kontak yang berbeda antara roll tinta, antara roll peredam, antara bentuk tinta, dan roll bentuk peredam di antara plat dan blanket, serta di antara blanket dan silinder impression. Kontak yang terbentuk dalam nip percetakan tergantung pada waktu tinggal nip, yaitu waktu yang dihabiskan selembar kertas di zona kontak antara silinder dan tekanan nip. Dengan meningkatkan tekanan nip, cakupan tinta di kerataan area nada dapat ditingkatkan. Pada penelitian ini ditetapkan tekanan cetak rendah dengan standar 0,12 mm, tekanan cetak normal 0,06 mm sampai 0,11 mm, serta tekanan tinggi berkisar 0,04 mm sampai 0,07
mm. Analisis kualitas cetak berdasarkan karakteristik nada dan warna tidak cukup untuk menentukan kualitas cetak secara keseluruhan. Untuk mendapatkan perspektif kualitas cetak yang lebih luas, perlu untuk memperkirakan reproduksi elemen gambar yang tidak terkait dengan kualitas cetak nada dan warna seperti cakupan tinta padat, bintik-bintik cetak. Penyerapan tinta yang tidak seragam di seluruh permukaan kertas disebut juga sebagai print motor, yang merupakan salah satu penyimpangan dasar penyebab printing motor bermacam-macam. Misalnya tekanan cetak, kecepatan cetak, blanket, kekasaran permukaan kertas, dan lain-lain. Parameter printing motor yang menarik dalam penelitian ini adalah kontras, korelasi, entropi, energi, dan homogenitas. Ditemukan bahwa kontras rendah, korelasi rendah, entropi rendah, energi tinggi, dan homogenitas tinggi sesuai dengan distribusi tingkat abu-abu seragam, yaitu print motor cetak rendah. Rumusan masalah. Apa pengaruh diterapkannya bermacam-macam tekanan cetak yang diberlakukan kepada beberapa parameter cetak dengan menggunakan jenis kertas yang berbeda? Tujuannya, penelitian berdasarkan jurnal yang dianalisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi tingkat tekanan cetak antara blanket dan silinder impresi yang dicapai dengan memvariasikan jarak antara keduanya. Itu mempengaruhi kualitas cetak offset yang akan dilakukan melalui pemeriksaan berbagai parameter kualitas cetak agar menghasilkan hasil cetak dengan kualitas yang baik. Manfaatnya, menambah wawasan tentang pentingnya menerapkan tekanan cetak yang sesuai dengan jenis material cetak, serta lebih memperhatikan parameter cetak agar memiliki kualitas hasil cetak yang sesuai dan terhindar dari permasalahan cetak seperti warna pada cetakan yang tidak merata atau terdapat bayangan dari hasil cetakan. Pengukuran tekanan cetak. Pengukuran tekanan cetak pada kecepatan lambat antara blanket dan silinder dilakukan menggunakan nib pressure indicator. Nib pressure indicator mengukur pelat untuk menutupi tekanan dan silinder impresi untuk menutup tekanan di setiap unit.
Idealnya tekanan silinder harus serendah mungkin untuk tetap menghasilkan transfer tinta yang baik. Dan untuk harus konsisten satu sama lain untuk memungkinkan tinta yang baik dan unit cetak harus konsisten satu sama lain untuk mungkin dipindahkan antara unit. Untuk setiap tingkat tekanan pencetakan dan bahan kertas yang digunakan, total 216 pengukuran. Tiga tingkat tekanan pencetakan yang berbeda antara blanket dan silinder impresi, yaitu tingkat tekanan cetak rendah 0,12 mm, tingkat tekanan cetak normal 0,06 mm sampai 0,11 mm, dan tingkat tekanan cetak tinggi antara 0,04 sampai 0,07 mm. Tidak mungkin untuk selalu menyesuaikan jarak yang sama antara blanket dan silinder impresi pada setiap unit pencetakan untuk kedua bahan kertas. Untuk mencapai tingkat tekanan pencetakan yang sama yang mengakibatkan tumpang tindih tertentu dari jarak yang diterapkan. Pengukuran ini menggunakan dua jenis kertas, yaitu kertas glossy dan kertas matte dengan gramatur 115 gram per meter persegi. Dengan urutan tinta berwarna hitam, sian, magenta, dan kuning. Setelah itu pengambilan sampel acak cetak akan kertas berlapis gelas dicetak dan 3 lembar matte diambil untuk setiap tingkat tekanan yang diterapkan. Lanjut. Print model measurement. Print model diteliti menggunakan metode GLMC atau Gray Level Concurrence Metric menggunakan aplikasi MATLAB. Terdapat dua sampel kuadrat 1,5 cm kali 1,5 cm untuk setiap tekanan cetak yang diterapkan dan bahan kertas yang digunakan. Sebanyak 12 sampel dicetak menggunakan tinta hitam tauge. Setelah dicetak, sampel dipindai menggunakan pemindai Canon CanoScan 5600F pada 1200 SPI dengan semua fungsi otomatis diatur ketidak ada. Kemudian gambar dipindai diskalakan ke dimensi 500 x 500 pixel untuk menyiapkan sampel untuk gambar GLMC berikutnya. Pemrosesan dan ekstraksi 5 parameter keseragaman permukaan nada padat, kontras, korelasi, entropi, energi, dan homogenitas. Lanjut. Pengukuran perubahan titik Halfton. Penilaian deformasi titik diperoleh dengan membuat snapshot menggunakan mikroskop digital Tekton Spectroplate. Pengaturan perangkat diterapkan pada pengukuran titik, paper offset, screening AM, dan estimasi parameter sirkulasi titik selanjutnya menggunakan perangkat lunak pengolah gambar image. Nilai sirkularitas titik untuk cetakan kertas berlapis gloss coat dan matte diproduksi menggunakan 3 tingkat tekanan percetakan yang berbeda. Diukur pada snapshot yang diperbesar dari titik halftone aktual dari 30% patch TV untuk 3 tinta proses. Nilai sirkularitas titik yang diperoleh pada pemisahan tinta kuning kemudian dikeluarkan dari perhitungan sirkularitas titik secara keseluruhan karena ada kesulitan dalam pengambilan sampel area titik yang akurat.
Karena kontras yang rendah antara kertas dan area bertinta, baik untuk snapshot, penuh warna maupun ketika gambar dikonversi ke gambar 8 bit. Ada total 540 pengukuran sirkularitas titik. Pengukuran 5 titik pada setiap patch TV yang dipertimbangkan kali 2 patch TV per lembar kertas dikali 3 lembar sampel per tingkat tekanan pencetakan dikali 3 tingkat tekanan dikali 3 tinta proses dikali 2 bahan kertas. Analisis nilai tekanan cetak. Tiga tingkat tekanan cetak yang berbeda antara blanket dan impression selama proses mencetak, yaitu tekanan cetak rendah, normal, dan tinggi. Nilai tekanan cetak disajikan pada tabel 1 dan 2 di bawah. Tabel 1 itu nilai tekanan pencetakan untuk kertas glossy. Terus tabel yang kedua itu nilai tekanan pencetakan untuk kertas matte coated. Pada hasil yang terdata pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tinta magenta memiliki nilai tekanan cetak maksimum pada kedua bahan kertas, yaitu kertas glossy maupun kertas matte coated. Tekanan cetak minimum terdapat pada tinta berwarna cyan untuk kertas glossy dan tinta yellow untuk kertas matte coated. Analisis pre-motor measurement. Pada gambar 1 disajikan parameter keseragaman permukaan nada padat yang berbeda, kontras, relasi, entropi, energi, dan homogenitas. 3 tingkat tekanan cetak yang berbeda digunakan pada 2 bahan kertas. Untuk kertas berlapis glossy, nilai kontras dan homogenitas terbaik diproduksi menggunakan tekanan cetak rendah dan normal. Di garis warna hijau dan biru tua. Parameter korelasi dan entropi dipertimbangkan dengan tingkat tekanan cetak normal yang menghasilkan hasil terbaik atau nilai terkecil, serta parameter energi atau nilai tertinggi. Dibandingkan dengan cetakan yang dibuat oleh tingkat tekanan cetak lainnya, tingkat tekanan cetak yang tinggi menghasilkan hasil kualitas cetak terburuk untuk semua parameter. Jadi kualitas cetak keseluruhan dalam hal keseragaman permukaan soliton memberikan tingkat tekanan cetak normal kertas berlapis glossy. Nilai parameter pre-motor yang ditunjukkan pada cetakan kertas berlapis matte menggunakan tingkat tekanan percetakan tinggi atau yang warna merah muda, menunjukkan perilaku terbaik untuk kelima parameter yang dipertimbangkan. Tingkat tekanan ini menghasilkan nilai kontras, korelasi, entropi terkecil, dan nilai energi dan homogenitas tertinggi dibandingkan dengan semua sampel dan dengan sisa cetakan kertas berlapis matte. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat tekanan cetakan yang tinggi menghasilkan permukaan soliton cetak yang paling seragam, sedangkan tekanan cetak rendah melakukan permukaan cetak soliton yang paling tidak seragam, yaitu efek motor cetak tertinggi. Simpulan.
3.3 sih. Analisis perubahan titik Halfton. Parameter yang digunakan untuk mengkarakterisasi deformasi titik Halfton dalam penilaian ini adalah dot zero quality. Berdasarkan tabel di bawah ini disajikan nilai sirkularitas titik yang diukur pada tambahan 30% dari cetakan kertas berlapis gloss dan matte. Cetak menggunakan 3 tingkat tekanan cetak yang berbeda. Tingkat tekanan cetak tinggi menghasilkan nilai sirkularitas titik yang lebih tinggi, yaitu penyimpangan titik yang lebih kecil dari bentuk lingkaran ideal pada kedua substrat kertas yang digunakan. Pada kertas gloss, nilai sirkularitas titik yang lebih tinggi dapat dilihat pada tekanan rendah dibandingkan dengan menggunakan tekanan normal. Dalam kasus cetakan menggunakan kertas matte, nilai sirkularitas titik yang sama diperoleh dengan menggunakan tingkat tekanan cetak normal dan rendah. Tabelnya, sheet. Di sini disajikan tabel tentang titik Halfton. Kalau yang kertas berlapis matte dengan tekanan rendah itu 0,578, lalu tekanan normalnya 0,578, tekanan tingginya 0,607. Kalau kertas berlapis gloss dengan tekanan rendah menghasilkan 0,604, tekanan normal 0,591, tekanan tinggi 0,618. Jadi dapat disimpulkan parameter kualitas cetak offset sheet fit yang disajikan di atas, tingkat tekanan cetak yang mana harus lebih cocok untuk diaplikasikan ke kertas tertentu, yaitu parameter cetak motel yang diperoleh dengan menggunakan metode analisis gambar LCM membuktikan bahwa tingkat tekanan cetak yang tinggi menghasilkan cakupan tinta permukaan solid tone yang paling seragam. Efek cetak motel terendah dalam kertas glossy memberikan tingkat tekanan cetak normal. Mengenai parameter sirkularitas titik ditunjukkan bahwa tingkat tekanan cetak tinggi menghasilkan sirkularitas titik terbaik untuk cetakan kertas berlapis gloss dan matte. Hasil yang disajikan menunjukkan bahwa tingkat tekanan cetak yang optimal untuk cetakan kertas gloss dan matte adalah tingkat tekanan cetak yang tinggi. Namun untuk melengkapi karakteristik kualitas cetak, harus difokuskan pada penyelidikan lebih banyak parameter kualitas cetak, serta memasukkan lebih banyak variabel seperti kecepatan cetak, efek dampening water, ataupun zona tinta. Kami Oke. Oke. Udah. Apa masih ada lagi? Terpental ya tadi mahasiswanya.
Sudah? Udah, Pak. Sudah. Baik. Mungkin teman-teman yang lain sebelum saya memberi tanggapan, ada yang ingin ditanyakan nggak? Silakan. Ada nggak? Ada ngantuk nih kayaknya nih. Coba saya mau tanya. Mahathir dulu deh, Mahathir. Iya, Pak. Mahathir. Apa yang kamu pahami dari paparan teman-teman kelompok printing pressure ini? Apa yang ditangkap? Jadi tadi saya yang perhatikan itu dia ini ukur motel itu di berbagai tekanan itu, terus juga ada menggunakan berbagai kertas juga, ada yang glossy, ada yang itu. Ya itu sih Pak yang bisa. Jadi pengukuran tekanan cetak terhadap efek mottling yang dihasilkan ya pada cetakan gitu ya, sebagai indikator daripada besarnya tekanan cetak. Semakin besar motelnya semakin bagus atau tidak, Mas? Gimana? Kelompok Talia? Bisa dijawab nggak? Ini kan tadi pandangan dari temannya yang nyimak. Jadi di situ dilakukan proses pengukuran mottling dengan pendekatan penggunaan kertas, atau mungkin saya balik dulu, dengan penggunaan tekanan cetak yang disesuaikan atau yang digunakan samplingnya adalah jenis kertas tertentu. Kertasnya kalau nggak salah coated paper ya? Iya, Pak. Sama glossy, Pak. Ya, glossy sama matte gitu istilahnya ya. Dua-duanya glossy. Berarti kalau di paper type tipe berapa, Mbak? Kalau di ISO 12647-2 itu kertas tipe berapa sih? Kalau glossy dan matte tipe berapa? Nah, ada yang tahu nggak? Bapak boleh bilang? Bapak, pertanyaannya boleh diulang? Nggak kedengeran, Pak. Oh gitu ya? Iya. Ini udah kedengeran? Udah. Nah, tadi menggunakan sampling papernya kan glossy sama matte ya? Iya, Kemudian yang diukur adalah mottlingnya. Pendekatan, sebelum saya tanya pendekatan mottlingnya, kalau glossy dan matte itu tipe berapa ya, Mbak? Tipe kertas nomor berapa kalau di ISO 12647-2? Ya, tipe berapa, Mbak? Ayo. Ini kan udah dibaca nih, jurnalnya udah dibaca kan? Oh, kalau judul jurnalnya ini ya, identitas jurnal sebenarnya harusnya di atas, Mbak. Jadi nanti ketahuan nih jurnalnya, jurnal apa, kemudian tahun berapa. Ini jurnalnya jurnal apa sih, Mbak?
Zahra diam aja, saya tanya nih, ada saya. Investigasi. Iya. Oh, terus. Kenapa? Kenapa? Kalau ditanya nangis. Ini dari Jurnal yang sebelumnya pernah Bapak jelasin. Berarti pengulangan dong jurnalnya. Bukan Pak, bukan. Ini waktu itu nyari lagi. Nah terus habis itu analisis jurnalnya itu belum terlalu paham, jadi masih kagok gitu Pak buat jawab pertanyaan Bapak tadi. Oh, kan pertanyaannya dasar kok. Kalau glossy sama matte paper itu tipe berapa sih kalau di ISO? Gimana tuh? Belum tahu ya. Tipe 1 dan 2. Oke. Yang kedua, saya mau nanya partisipannya dulu deh. Nanti partisipannya pada ngantuk. Tadi saya Mahathir sudah tanya. Sekarang saya tanya Kesha. Kesha. Halo Kesha. Kesha. Gak ada Kesha? Ini lagi ke samping berarti nih. Halo Pak, iya Pak, maaf Pak. Lagi di mana Mbak? Di rumah atau di jalan? Lagi di rumah Pak. Oh, lagi di rumah. Kesha, udah dengerin tadi presentasi temennya? Dengar nggak tadi? Nyimak Kak? Dengar Pak. Nah, apa yang kamu pahami dari paparan teman kamu? Apa yang dipahami? Nggak ada yang dipahami. Tadi pas awalnya doang Pak, sisanya itu putus-putus di saya. Oh, kamu hujan nggak di sana ya? Mendung Pak. Oh, mendung. Nggak hujan kan? Enggak. Oh, ya oke. Saya mau minta tanggapan Kesha nih. Terus dari yang dipahami itu apa sih gitu? Nggak apa-apa, pahamnya apa nih gitu kira-kira nih? Untuk meyakinkan saja nih teman-teman pada saat kelompok lain presentasi, paham nggak sih sebenarnya? Silakan. Yang saya pahami tentang pengaruh apa? Terus? Ya, terputus. Kita ganti ke Ilhan. Paling suaranya Ilhan lebih cerah nih. Halo Ilhan. Iya Pak. Ilhan, apa yang kamu pahami dari paparannya kelompoknya Rashid ini? Apa yang kamu pahami? Nggak ada. Saya yang merhatiin yang itu Pak, analisis nilai tekanan cetak Pak. Analisis hasil tekanan cetaknya. Apa ada sian, magenta. Ada sian, magenta. Apa yang kamu pahami di situ? Atau mungkin kamu pengen tanya nggak apa-apa, silakan. Ya saya mau tanya yang itu Pak. Nanya ke siapa? Ke yang presenternya ya? Iya. Apa yang mau ditanyain?
Apa yang mau ditanyain? Ayo. Cara ngedapetin hasil rendah normal tingginya itu dari mana, Pak? Tanya aja itu sama yang presenter. Coba tanya presenternya. Mbak, Mas, halo. Iya, Pak. Nah, itu ada pertanyaan. Tadi apa ya katanya, pertanyaannya? bagaimana mengklaster jenis tekanan? Karena ada rendah, ada normal, ada tinggi. Nah, dari mana menilai klasternya? Jawab ya, Pak. Ya, silakan. Itu kan Iya. di dalam penelitian di jurnalnya itu yang kami simak itu mereka yang bikin jurnal ini tuh astagfirullahaladzim yang neliti ini melakukan beberapa percobaan ya Pak. Maaf maksudnya Ilhan. Dari beberapa percobaan ini mungkin dilihat juga kualitas cetaknya itu misalnya dari hasil kualitas cetak yang memakai tekanan cetak optimal gitu loh. Jadi kayak misalnya tekanan cetak rendah itu dipakai berapa, ya pokoknya dilihat dari hasil cetaknya gitu Pak. Yang dilihat, coba saya mau tanya, mau konfirmasi ke paparan kamu. Coba kita ke tekanannya dulu, tekanan. Ada rendah, ada normal, kemudian ada tinggi. Ke atas. Scroll ke atas. Sebelum hasil. Terus. Ke print model measurement. Hati. Pulang bawa 5 juta ya. Oke. Nanti traktir saya. Baik, teman-teman lihat nih, pengukuran tekanan cetak. Sebenarnya kalau saya harus boleh ya. Pendapat awal saya sih sebenarnya. Saya berharap di awal jurnal ini atau di awal paparan saya minta kalau bisa ada identitas jurnalnya dulu. Itu yang pertama ya Mbak ya. Alia, kemudian Zahra, Mas Rashid. Itu kalau bisa harusnya ada identitas jurnal karena nanti kita bisa lihat judul aslinya sebenarnya apa. Kemudian kita bisa melihat isi jurnalnya itu dari abstraknya. Nanti coba di-share ya ke saya ya jurnalnya ya. Share WA aja, share WA. Nah, nanti saya akan buka versi aslinya. Tapi saya mau baca dulu yang dari kamu dulu pertama. Mengukur tekanan cetak. Ya. Di sini kamu ada kalimat begini. Tekanan cetak pada kecepatan lambat antara blanket dan cylinder impression dilakukan menggunakan nip pressure indicator. Nah, nip pressure indicator. Nip udah tahu ya. Nip jepitan. Itu nip namanya. Jadi penjepit menggunakan biasanya ada yang kita sebut dengan filler gauge. Ya, filler gauge. Kalau yang sudah bagus ada yang digital, tapi kalau yang belum bagus filler. Jadi kalau teman ketik FEELER filler, boleh ya nanti kita coba cari filler gauge namanya. Itu digunakan untuk melihat nip pressure-nya, tekanan jepitnya. Maaf, waktunya habis. Udah mau pulang ya Pak? Ya, udah lagi di kantor nih, katanya waktunya habis. Belum ya? Nah, terus nip pressure itu idealnya, kalau teman-teman lihat di sini, tekanan silinder itu sebenarnya harus serendah mungkin. Ya, serendah mungkin. Kenapa harus rendah? Kira-kira kenapa harus rendah? Ini ada impresi nih.
Sebaiknya serendah mungkin. Kenapa serendah mungkin? Karena kalau terlalu menekan, apa efek dari tekanan? Masih ingat nggak efek dari tekanan di dalam proses cetak? Pelebaran titik raster namanya? Dot gain. Dot gain. Ya, itu yang sebenarnya dijaga. Ya. Karena kalau teman-teman lihat di sini, penelitian ini di kalimat atas ya, menyelidiki 3 parameter kualitas cetak offset, yaitu tekanan cetak, print model, half tone dot deformation. Nah, yang disebut half tone dot deformation itu istilahnya adalah dot gain. Paham ya? Ini supaya teman-teman clear nih. Oh, ternyata istilahnya banyak ya nama-namanya. Mungkin di dalam penelitian orang Serbia bunyinya begini, di orang Inggris bunyinya TVI, ya kalau orang Indonesia bilangnya dot gain gitu. Nah, itu macam-macam tuh. Jadi half tone dot deformation itu adalah perubahan bentuk titik dot dalam raster. Istilahnya kalau secara internasional disebutnya adalah TVI, tone value increase, tone nada, value itu bertambah, increase itu bertambah, value itu nilai. Jadi nilai titik raster yang berubah atau bertambah besar. Mungkin nggak bertambah kecil, nggak mungkin. Karena dia pasti bertambah besar, makanya disebutnya dengan increase. Oke, sampai sini clear? Oke, lanjut ya. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini menggunakan teknik pengolahan gambar. Semua parameter diukur pada 2 jenis kertas yang berbeda, diantaranya glossy dan matte coated. Jadi teman-teman semuanya tadi saya sudah tanya, glossy dan matte coated itu adalah tipe kertas paper type 1 dan 2. Ya, dalam ISO 12647-2. Baik, sekarang saya mau tanya Zahra. Zahra, pada saat membaca artikel ini kan ada tekanan cetak ya. Tadi kan ada istilah rendah, normal, dan tinggi. Iya, Pak. Nah, sebenarnya kalau di sini yang dikatakan rendah itu berapa, normal itu berapa, tinggi itu berapa sih? Atau sebelum saya tanya, kamu tahu tekanan cetak? Idealnya berapa? Ayo, ideal tekanan cetak. Printing pressure, ideal. Kita pernah bahas di bengkel loh. Berapa? 0, 0,0 lupa ya. 0,05. Berapa? 0,05 sampai 0,15. Yes, 0,05 sampai dengan 0,15. Coba lihat di situ. Ya, coba kamu lihat di situ. Tekanan cetak rendah. Nah, di sini rendah. Ya, Bu, hati-hati, Bu. 0,12. Sementara tekanan cetak normal, silakan Pak, 0,06 sampai 0,11. Nah, kemudian tekanan cetak yang tinggi itu 0,04 mili sampai dengan 0,07. Ini mindsetnya dibalik ya, yang disebut kalau bahasa di sini tinggi jadinya 0,04, berarti lebih apa istilahnya? Lebih rapat ya. Kalau 0,06, 0,04, 0,07 ya, ini yang rendah. Ini nilainya mili ya, karena tekanan cetak.
impresi antara plat dengan blanket. Nanti diukur. Masih ingat nggak menghitung tekanan cetak? Lupa ya? Ya, nanti kalau offline saya jelasin lagi ya. Masih ingat silinder, nanti buka di bab printing pressure. Ada silinder plat, ada silinder blanket, ada kontak. Kontak itu disebabkan oleh adanya yang kita sebut dengan undercut. Ya, undercut blanket, undercut plat. Ketemu. Begitu ketemu, nanti ditekan impression. Kemudian next. Jadi kalau tadi pertanyaannya Ilhan, dari mana ada tekanan rendah, tekanan tinggi? Nah, dari sini nih. Ya, jadi tiga tingkat tekanan percetakan yang berbeda antara blanket dengan silinder impresi. Yang ini bukan antara plat dengan blanket, tapi antara plat dengan impression. Ya, 0,12, 0,06 karena semakin kecil miliknya berarti kan dia semakin rapat. Paham nggak maksud saya nih? Ini ada jarak nih, ada jarak. Jaraknya segini nih. Jaraknya segini 0,12. Kalau jaraknya makin kecil, makin rapat nggak? Iya, benar, Pak. Makin rapat kan? Nah, kalau makin rapat makin neken kan? Iya, Pak. Iya, makanya 0,04 milimeter. Saya mau tanya, kalau 0,04 itu sebenarnya bersentuhan nggak sih? Masih ada jarak nggak sih? Hampir nggak ada kayaknya. Hampir nggak ada, tapi tetap aja ada jarak ya? Iya, Pak. Meskipun dikit banget. Oke. Ini saya ajak kalian berpikir, membayangkan mesin dulu. Kenapa antara plat dengan blanket dengan impression itu dibuat masih ada jarak? Kenapa kira-kira? Menjaga ini nggak sih Pak buat kan kalau misalnya terlalu nempel banget kan artinya bakal terjadi tekanan tuh, tekanannya tuh bakal lebih besar. Jadinya ada pelebaran gitu di dotgennya. Jadi mendingan dikasih jarak supaya ngejaga si dotgen ini nggak terlalu lebar gitu. Oke. Sebenarnya efeknya ke sana. Betul. Jawabannya betul, tapi belum tepat. Ya, ada yang mau nambahin nggak? Jadi saya bilang jawabannya betul ya, tapi belum tepat. Saya mau kasih gambaran. Gambarnya dong, liatin dong. Yang tadi ada gambar kalau nggak salah. Nah, di sini dia. Perhatikan blanket dengan impression. Kelihatan nggak? Kelihatan, Mbak. Kelihatan. Antara blanket dengan impression itu ada apa sih? Akan ada apa? Material. Betul sekali. Teman-teman kebayang ya, kenapa ada jarak kok kecil banget sih Pak, 0,04? Karena pada dasarnya ketika mesin itu berputar, ingat ya, ketika mesin itu berputar, kita jalankan on, maka mesin itu berputar kan, antara blanket dengan silinder ikut berputar kan, ya nggak? Kalau dia tidak ada jarak nih, apa yang terjadi? Ketika mesin sudah berputar, tapi material belum lewat. Tabrakan, Pak. Tabrakan. Adanya sentuhan kan? Iya. Kalau sentuhan, kira-kira bakalan kotor nggak itu impression? Kotor, Pak. Kotor, Pak. Padahal nggak butuh tinta. Impression butuh tinta nggak? Enggak. Jadi di situ pertama awal muasalnya. Kenapa ya? Kok jaraknya 0,04 gitu? Kecil banget tuh padahal tuh. Tapi tetap itu nggak akan kena tinta. Lalu ada pertanyaan, Pak, emang tinta tebalnya berapa sih Pak? Kok sudah ada tinta di blanket tapi dia tidak bisa kena, padahal jaraknya sangat kecil sekali, 0,04. 0,04 kecil ya?
0,04 mili. Pertanyaan saya, tinta itu berapa tebalnya? Kalau blanket sudah dikasih tinta, berarti kan nambah tebal ya. Ternyata teman-teman semuanya, ya, tebalnya tinta itu sekitar plus minus 3 mikron. Kalau 3 mikron itu berapa mili? 1 mili ya. 1 mili sama dengan 1000 mikron. Ya, 1 mili itu 1000 mikron. Berarti kalau 3 mikron berapa mili? 0,003. Kecil ya Mas ya? 0,003 mili. Artinya apa? Kamu mau kasih tinta setebal apapun itu blanket tidak akan pernah menyentuh dengan impresi. Karena tingkatan impression tertinggi adalah 0,04 sampai berapa tadi Mbak? Sampai berapa? 0,07. Nah, oke ya. Di situ paham ya teman-teman? Talia sekarang paham nggak? Atau masih bingung? Paham ya, baik. Di situ itu prinsip, namanya prinsip cetak. Kenapa harus menekan? Karena harus ada set off, ada tinta yang ditularkan. Tapi menularinya nggak boleh ke impresi. Nularinya itu harus ke kertas. Nanti kenapa memang dia tidak menempel? Berarti tidak terjadi proses cetak dong? Tidak. Memang tidak terjadi proses cetak. Tidak ada alih tinta antara blanket dengan impression. Yang ada adalah antara blanket dengan impression cylinder itu ada kertas yang akan masuk yang tebalnya tebal kertas nih, kamu lihat. Ke bagian yang tadi, Mbak. Bagian tadi lagi. Nah, di sini berhenti. Yang tebal kertas itu rata-rata ya. Rata-rata itu tebalnya kertas itu kalau HVS saja, HVS 80 gram, itu sekitar 0,1. 0,1. Berarti, kalau kertas HVS yang 80 gram, kita cetak dengan tekanan rendah, tekanan cetak rendah. Tekanan cetak rendah berapa? 0,12. Ya, kira-kira transfer nggak tintanya? Masuk nggak ke kertas? Jawabannya tidak. Tidak. Kenapa? Karena kertasnya tekanannya masih lebih tinggi daripada kertasnya. Maka di sini kamu bisa simpulkan, oh jadi semakin tipis kertas, maka tekanan cetaknya harus semakin tinggi. Sampai sini clear? Jadi kenapa kalau waktu mau mencetak kamu harus ukur thickness kertasnya? Diukur thicknessnya, ketebalannya. Karena di sini, ini kertas punya tekanan cetak yang berbeda-beda, tergantung kebutuhan. Maka di sini teman-teman, si penulis jurnal ini dia peneliti ini dia menguji kertas yang tebalnya atau gramaturnya itu adalah 115 gram. 115 gram dia uji dengan 3 jenis tekanan cetak. Pertama dia rendah, kemudian dia tinggi, dia normal. Nah, diuji tuh 3 jenis kertas. Hasilnya mana? Coba yang ditanya Ilhan tadi tabelnya. Terus tabelnya. Nah, di sini muncul nilai tekanan itu Newton per sentimeter persegi ya. 1 Newton berapa? Nah, nanti lihat. 1 Newton berapa kilo, Mas? Ada yang tahu nggak? Ayo konversi, 1 Newton berapa kilo? Ayo.
Ayo, cepet-cepetan. 0,1 Pak. 0,1. Hah? 0,1 Pak. 0,1. 0,1 atau 1? 0,1. 0,1. Berarti 1 Newton 0,1 kilogram ya. Oke, 1 Newton 0,1 kilogram. Berarti kalau 1 kilo berapa Newton? 10. 10. 10 ya, 1 kilo 10 Newton. Teman-teman bisa hitung dong sekarang. Kalau tekanan cetaknya rendah di sini, kertas berlapis, dia dikasih tekanannya ini nih. Ya. Hasilnya yang sian hasilnya 365 Newton per sentimeter. Berarti berapa kilo nih gitu. Ini hasilnya ya. Jadi nilai tekanannya dengan kertas yang tadi hasilnya adalah kalau ada kertas, ini bayangin ya, kalau ada kertas masuk, ini kertas saya pegang nih. Coba. Ini ada kertas. Begitu kertasnya masuk, oh sorry, ternyata kamera saya mati ya, kamera handphone. Ini begitu ada kertas, saya nggak ada pakai handphone ya. Ini begitu ada kertas, masuk, otomatis akan terjadi tekanan. Nah, besarnya tekanan itu terhadap kertas, ketika kertasnya adalah tadi 115 GSM tadi, 115 GSM, itu akan terjadi tekanan, di sian itu 365, kemudian di magenta 415, dan seterusnya. Kamu bisa lihat nih, semakin tinggi tekanannya, berarti akan terjadi pencetakan juga. Ini yang tadi Rezwandari bilang, Pak, kalau dia nempel gitu kan, karena tidak menempel Pak. Kenapa? Nanti sebenarnya masuk kertas. Begitu masuk kertas, tekanannya berarti kan akan lebih tinggi. Kalau kita kasih jenis tekanan di tekanan tinggi, otomatis efek goalnya tadi adalah dot gain atau TVI. Ke bawah lagi. Ke bawah terus. Ops. Nah, makanya di sini teman-teman bisa lihat. Oh, sian hasilnya kalau dicetakan tekanan rendahnya akan menjadi 372 Newton per kilo. Berarti berapa nih? 0,37,2 kilogram ya, Mbak ya. Per sentimeter per segi. Sampai sini paham nggak maksud saya? Jadi itu antara silinder impresi dengan blanket, ketika menggunakan tekanan cetak yang rendah, itu tekanannya kayak kamu dikasih beban, kayak kamu nih, dikasih beban 37,2 kilo. Berat nggak 37,2 kilo? Berat lumayan, berat. Berat ya. Itu kertas diinjek begitu Mas, padahal istilah dia adalah tekanan rendah. Begitu tekanan normal 56,2 kilo. Ya enggak? Tekanan tingginya 69. Coba siapa yang di sini kuat bobot 69 kilo dipotong. Kuat sih kuat Pak. Cuman maka dari itu kesimpulannya adalah karena tekanannya memang tinggi, berarti kan blanket kenyal nggak? Blanket kenyal ya? Kenyal Pak. Kenyal. Ban mobil kenyal nggak? Sama tuh cara kerjanya. Karena dia sama-sama karet, elastis. Pada saat kamu naik mobil, ya kan? Dengan beban rendah, cuma masuk supir sama orang satu di depan. Tambahin 2 orang di belakang, tengah ya. Itu beban normal. Tambahin lagi 2 lagi, di belakang lagi bangku seat ketiga.
Berarti sudah 6 orang. 6 orang itu adalah tekanan tinggi. Kalau tekanan tinggi, ban kamu gimana? Melebar nggak kira-kira? Melebar, Pak. Logik ya, jadi ya. Kita cerita tekanan kayak kita naik mobil aja sebenarnya. Oh, seperti itu, Pak. Iya. Cuma bedanya kalau ban mobil itu pasti nempel sama aspal. Paham ya? Nggak mungkin nggak nempel, kalau ada mobil ngambang, nggak mungkin. Kalau silinder impresi atau silinder blanket itu ngambang, tidak menempel. Kalau impression silindernya tuh kayak aspal jalanan, itu enggak. Karena begitu kertas masuk, ketebalan kertas inilah yang akan menjadikan terjadinya proses gesekan antara antara blanket dengan impression cylinder. Gimana sampai sini? Gampang nggak kira-kira? Selesai? Finish? Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Tekanan cetaknya sudah. Kalau rendah jadinya sekian, kalau normal jadinya sekian, kalau tinggi jadinya sekian. Itu tekanan yang dikasih. Efek dari tekanan apa? Oh, terjadinya proses yang namanya mottling. Mottle. Coba ke bawah lagi. Analisis print mottle measurement. Nah. Klik, sampai sini. Ada gambar 1, ya. Parameter keseragaman permukaan nada padat yang berbeda, kontras, korelasi, entropi, energi, homogenitas, ya. 3 tingkat tekanan cetak berbeda digunakan pada 2 bahan kertas. Lihat grafiknya dulu, Mbak. Lihat grafiknya. Tulisannya kurang jelas ya. Oh, Mas Rosid, sorry. Coba kamu lihat sekarang yang dinilai kan kontrasnya. Ya, kontrasnya. Begitu dilihat kontrasnya, grafiknya kamu bisa lihat tuh, ada yang glossy, ya kan? Ada yang matte coated, ada yang gloss coated normal, ini ada 6 jenis kertas. Dilihat kontrasnya, mana yang paling kontras? Oh, yang glossy. Ya, kenapa yang glossy? Karena warnanya mengkilat. Kalau kertas glossy itu kan mengkilat ya. Karena kertasnya glossy-nya tinggi, maka dia menyerap tintanya lebih bagus dibandingkan kertas yang mungkin matte, ya, matte coated, dia lebih rendah. Kalau teman-teman lihat, matte coated paling rendah ya. Matte coated height. Maksudnya matte coated height itu berarti doff-nya tingkat tinggi. Jadi kalau ditanya, matte coated itu maksudnya gimana sih? Matte coated itu kertas yang kalau kamu pegang kelihatannya doff. Bisa bedain nggak kertas matte coated sama art coated atau art paper dengan matte paper? Pernah tahu nggak matte paper, art paper? Belum tahu. Kasihan sekali, masa belum tahu? Ya udah tahu ya, Pak. Ya Mas ya, Mbak. Cuma malu aja jawabnya. Udah Pak, nanti teman-teman bisa beli. Nah, teman-teman bisa lihat lagi nih. Entropi, kemudian energi, homogeneity, correlation, dan sebagainya. Yang hampir sama itu di homogeneity. Homogeneity itu sebenarnya homogen antara tinta dengan materialnya. Jadi menyatu gitu. Yang namanya kertas itu kalau yang basisnya kertas ya, dengan tinta pasti homogen gitu. Kalau entropi, correlation, energi, teman-teman nanti coba lihat di bawahnya. Apa sih correlation, entropi itu? Ada nggak Mbak penjelasannya Mbak? Di jurnal nggak ada ya? Nah nanti ini PR kamu nih Mbak, mencari nih istilah-istilah. Kalau kontras kan udah tahu ya, kontras, korelasi, kemudian entropi, energi, homogenitas gitu. Ini coba nanti cari tahu ya. Ini kan ada nih. Glossy, nilai kontras homogenitas terbaik diproduksi menggunakan tekanan cetak rendah dan seterusnya. Oke, next.
Next. Ops, yang dimotel. Nilai parameter print motel yang ditunjukkan pada cetakan kertas berlapis matte menggunakan tingkat tekanan pencetakan tinggi, batang merah muda menunjukkan perilaku terbaik untuk kelima parameter. Kamu kan tahu ya, kalau motel itu kan sebenarnya kayak bercak gitu ya. Yang kemarin ada alatnya ya Mbak ya. Tadi menggunakan metode apa Mbak? Menggunakan metode apa tadi pengukuran motelnya? GB apa tadi? GLCM, Pak. GL, itu tuh. Grand apa tadi? Gray apa Mbak? Istilahnya? Coba cari. Tadi aduh saya nemu kamu tadi. Rasid, coba Rasid. Istilahnya apa tadi? Tadi ininya udah dikirim ke saya belum? Apa namanya? Belum, Pak. Oh, belum ya. Baru jurnalnya aja ya? Oke, baru jurnalnya saja. Boleh di close punya kalian. Sudah di close belum? Ini bentar lagi harus pulang saya nih. Kalau enggak dikunciin katanya. Sebentar lagi ya, sabar. Saya di kampus nih, kalau ngajar di kampus resiko ya. Ini bagus sebenarnya jurnalnya, saya suka gitu ya. Tinggal pendalaman apa namanya materinya aja sebenarnya. Nah ini diukur nih. Jadi teman-teman yang tadi ya udah ya Newton per centimeter. Nah ini tadi nyampe sini ya, print motel analysis. Kemudian istilahnya dia apa sih? Contrast, correlation, entropy, energy, homogeneity, record dan seterusnya. Kita nggak punya alatnya nih sayangnya nih. Ya, jadi ini teman-teman bisa lihat homogeneity-nya sama semuanya, sementara correlation-nya yang paling tinggi adalah yang gloss coated, ya, kemudian entropinya juga gloss coated, tapi di energi yang paling tinggi adalah matte coated-nya. Ya, ini nanti yang tadi saya bilang ya, kalau kita makin banyak baca jurnal seperti ini, jadi kita tahu, oh ternyata seperti ini loh gitu ya, prosesnya kita bisa ukur dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke bagian mana tadi saya minta, generator plus. Half-tone dot deformation. Nah ini. Teman-teman, tadi saya sudah sampaikan, half-tone dot deformation analysis itu adalah parameter untuk melihat karakteristik daripada nada raster atau perubahan bentuk titik raster. Ya, di mana di tabel 5 itu bisa diketahui bahwa 30% TV itu tone value ya, tone value. Dari 30% tone value patches itu adalah yang diukur. Gloss coated and matte coated paper print itu berbeda dalam menggunakan printing pressure levelnya berbeda. 3 ya, menggunakan 3 tadi. Ada yang low printing, normal printing pressure, high printing pressure. Nah, yang gloss ya, yang gloss itu teman-teman bisa lihat nilainya di tekanan rendah itu 0,6, di normalnya 0,59, sementara di high printing pressure-nya 0,618. Saya mau ajak teman-teman
mau membayangkan. Bayangin tadi orang naik mobil, ya kan? Ini kan TVI, ya TVI, tone value. High printing pressure ternyata apa? Teman-teman bisa lihat di sini. Trennya nilainya bertambah atau berkurang? Trennya bertambah. Semakin tekanan cetaknya ditambah, maka nilai pembesaran titik rasternya juga bertambah. Kamu boleh lihat di sini. 0,618 di sini 0,591 di normal, kemudian di low 0,604. Nah, teman-teman kalau lihat angka kayak gini kayaknya kok agak aneh ya. Di low itu angkanya sudah tinggi, tapi kenapa di normal pressure itu malah jadi lebih rendah gitu? Kira-kira gimana? Punya jawaban nggak? Tekanan cetak pada saat berputar, ada kertas, itu memiliki karakteristik proses yang kadang-kadang dipengaruhi oleh si mesin itu sendiri, kecepatan, speed. Ya, jadi kadang-kadang di low printing pressure nilainya tinggi, kok di normal bisa lebih rendah. Ini bisa saja terjadi. Ya, nggak masalah. Tapi yang tidak mungkin adalah dari low normal ke high itu angkanya sama, itu nggak mungkin. Di sini yang nggak mungkin. Karena kalau high itu udah pasti dotnya akan bertambah, nggak mungkin berkurang. Tapi di low dengan normal itu selisihnya sangat kecil sehingga bisa jadi walaupun ini kalau dibilang angka kok kayaknya agak harusnya tidak begini ya. Bisa saja terjadi. Yang tidak mungkin terjadi sekali lagi adalah ketika dikasih tekanan tinggi nilainya malah berkurang. Karena ini penambahan TV atau tone value. Ya, dot circularity value. Atau istilahnya adalah deformation, perubahan titik dot. Clear sampai sini? Mungkin teman-teman jadi pikir sebenarnya ini penelitian ngapain sih gitu ya, iseng banget gitu. Nggak usah bingung gitu, karena dalam proses pembuktian ilmiah ini memang perlu dilakukan, jadi nggak ada yang salah. After analysis of different printing pressure level, nah ini yang teman-teman using GLCM image. Tadi istilahnya apa? GLCM. GLCM apa sih? Mbak, apa Mbak GLCM? Gray level. Gray level. Concurrence metric. Concurrence metric ya. Jadi ada alatnya itu ya Mbak ya, print model parameter obtained using. Nah, ini modelnya yang kalau modeling itu masih ingat nggak presentasinya yang kemarin? Diapain? Di scanning. Ya itu model proses GLCM itu seperti itu. Tadi kalau nggak salah teman-teman sempat memperlihatkan ada proses yang tadi saya mulai dari jurnal abstrak deh. Nih. Oh, kamu teman-teman bisa lihat nih. Total circulation 400 sheet dicetak menggunakan KBA Rapida. Kemudian platnya menggunakan Fujifilm. Kemudian kalau teman-teman lihat pada saat pengukuran modelingnya, print modeling assess print was conducted via GLCM, image processing method, gray level concurrence matrix ya, using MATLAB software. Jadi ngitungnya pakai MATLAB, ada softwarenya, menggunakan proses menghitung setelah 5 nada permukaan ya, bentuk parameternya itu dicetak, kemudian di scan di sini teman-teman. After printing, the sample were
Scan using Canon. Nah, ini prosesnya nih. Jadi dicetak dulu, dicetak nih. Baru setelah itu di-scan. Nanti dilihat hasil scan-nya akan seperti apa sih nilainya gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan tekanan cetak. Ini ada kertasnya 3 kan? Jadi ada kertasnya banyak ya, ada berapa banyak nih. Cuman 3 parameter, ada yang dicetak di tekanan rendah, ada yang dicetak di tekanan tinggi, ada yang dicetak di tekanan normal. Begitu selesai dicetak, ini di-scan hasil cetaknya. Hasil cetaknya di-scan, kemudian diukur. Inilah yang kita sebut dengan modeling-nya. Paham sampai sini? Makin bingung? Jangan bingung ya teman-teman ya. Jangan bingung. Kalau bingung tanyakan ya, jangan diam-diam aja. Jadi ini yang disebut dengan proses apa kita sebutnya dengan metode ya, methods for the modeling measurement. Mungkin nanti kalau memang teman-teman mau apa ya bahasa kita sih, Pak saya tertantang Pak untuk melakukan penelitian yang sama persis dengan jurnal ini Pak. Silakan. Nanti kita coba hasilnya teman-teman yang nanti mencetak ya, dengan proses cetak proses cetak offset yang nanti kita akan lakukan. Hal ini bisa kalian amati, bisa teliti, dan hasilnya bisa kalian hitung. Ya, baik, cukup kira-kira. Bagus jurnalnya, ya, apalagi ini jurnal teman saya, orang Serbia ini ya, jurnal dari Serbia. Kalau orang bilang Serbia dulu perang mulu ya, tapi setelah perang bisa berkembang sangat pesat ya, karena memang ya negara Eropa dekat dengan Rusia, dekat dengan Turki, dekat dengan ya ikut Eropa yang jelas, Eropa Timur ya. Cukup ya Mas? Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya tutup sekarang, saya mau tanya. Setelah saya jelaskan, memberikan tanggapan dari isi jurnal yang dipaparkan oleh kelompoknya Mas Rasid dan kawan-kawan. Kira-kira apa yang bisa diambil kesimpulan ya oleh teman-teman yang ada di sini? Saya mau tanya satu orang untuk memberikan tanggapannya. Adinda Putri. Adinda ada? Ada Pak. Ya, Adinda, berikan tanggapan kamu tentang materi hari ini setelah saya memberikan tanggapan dari presentasi teman kamu. Silakan. Saya tunggu tanggapannya. Sebagai bentuk konfirmasi bahwa Anda paham ya dengan materi yang disampaikan pada hari ini. Materinya dari kamu, sumbernya dari kamu. Saya hanya memberikan tanggapan ya, atau mungkin penjelasan supaya materi yang disampaikan bisa lebih dipahami. Nah, kalau sudah saya menjelaskan, nggak mungkin dong nggak paham sama sekali gitu. Silahkan berikan tanggapan. Kalau dari saya pribadi, hari ini kan kita belajar tentang printing, di mana jenis printing itu tadi ada 3, ada yang
jenis printing pressure itu tadi ada 3, ada yang low, ada yang normal, ada yang high. Terus kenapa? Terus tadi kita juga belajar tentang kayak apa sih printing pressure itu kan tadi paling rendah ditulisnya 0,04 ya, padahal itu udah kecil banget, tapi dia tuh nggak bisa nyentuh sama impressionnya gitu. Terus tadi saya sebenarnya masih agak kurang paham sih, tapi saya dengar. Tapi Gimana? kayaknya kurang masuk. Ya nggak apa-apa. Kalau dari saya pribadi, saya masih kurang mengerti gitu tentang materi ini. Oke, good. Nah, kalau nggak saya minta tanggapan, saya nggak tahu ya. Kalau teman-teman banyak yang nggak ngerti gitu. Tapi nggak apa-apa ya, bagus ya. Artinya ada sedikit gambaran bahwa yang disebut proses cetak itu pasti ada tekanan gitu ya, Mbak ya. Itu dulu pertama. Tekanan itu terjadi antara plat ke blanket sebenarnya awalnya, itu kan. Begitu terjadi dari plat ke blanket, berarti kan sebenarnya yang dialihkan adalah tinta. Karena tujuannya adalah plat menyentuh blanket supaya tinta dari plat pindah ke blanket. Sampai sini bisa difahami ya, normally. Nah, tadi kalau di gambarnya teman-teman yang tadi presentasi Rasid, ada gambarnya tuh, yang silinder tadi. Berarti kan ada 3 silinder. Karena kertas itu nggak lewat antara plat dengan blanket, maka kertasnya lewatnya blanket dengan impresi. Impresi adanya di bawah. Nih, ini tangan kiri saya, misalkan yang tangan di atas itu adalah blanket. Impression adanya di bawah. Kertas akan lewat. Begini. Nah, begitu kertas lewat, ditekan dari bawah. Pada saat kertas belum lewat, mesin kita jalankan, rollnya ikut berputar, Mbak. Blanket juga berputar, kemudian impression juga berputar. Yang tadi saya sampaikan, kenapa Pak ada jarak? Karena nanti tinggi dari atau thickness dari kertasnya itu lebih tinggi daripada jarak antara blanket dengan plat. Blanket dengan impression. Sehingga disitulah terjadi yang namanya tekanan impression. Impression dia menginjak kertas untuk menyentuhkan kertas itu atau mendorong kertas itu ke blanket. Sehingga kertas yang ada image-nya itu pasti bagian atasnya. Karena posisi impresi ada di bawahnya. Sampai sini bisa dipahami kira-kira? Clear ya? Clear. Clear, Pak. Pelan-pelan aja. Saya nggak mau buru-buru, pelan aja. Yang penting teman-teman paham. Nah ini juga saya sebut ini bagus jurnalnya. Ya, jadi kita tahu, oh ternyata tekanan antara impresi dengan blanket itu bisa dibagi menjadi 3 yang disebut tadi. Ada tekanan rendah, ada tekanan normal, ada tekanan tinggi. Semakin tinggi berarti jarak antara jarak antara blanket dengan impression itu semakin rapat, tapi tetap tidak bersentuhan. Karena kalau bersentuhan maka terjadi pengalihan tinta dari blanket ke impression dan itu tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan. Cukup ya? Itu dulu kira-kira. Minggu depan kita bahas lagi. Kalau ada pertanyaan, masih saya buka keran pertanyaannya. Sambil nunggu buka puasa ya. Ada yang mau buka duluan? Atau ada yang sudah buka duluan? Silakan. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Mantap nih kelas ya. Udah pada paham, Mbak? Bagus. Siapa yang tidak hadir? Adinda Putri baru saya tanya berarti hadir. Rashid presentasi. Ridho Baihaqi.
Hadir, Pak. Hadir. Rival Zaidan. Hadir, Pak. Zirhan. Zir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, Tiara. Tiara nggak hadir ya? Tiara. Lagi ke kamar mandi, Pak. Tiara. Hadir, Pak. Saya hadir. Novana. Novia Hadir, Pak. Andri. Ardi Hadir. Suri. Sani lagi pulang kampung. Sawung. Hadir, Pak. Alfa. Hadir, Pak. Seviana, berat banget nih suara Alfa. Hadir, Pak. Talia, presentasi. Ilhan ada. Ibnu. Ada, Pak. Zahra ada. Zahranya ada 2 ya. Zahira. Hadir, Pak. Zahra hadir. Mahathir hadir. Putri. Hadir, Pak. Nur Alifa. Hadir, Pak. Rabbani. Hadir, Pak. Kesha. Hadir, Muhammad. Pak. Reva. Hadir, Pak. Cynthia Dwi Rahmawati. Hadir, Pak. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Rezwan dari hadir juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kalau malu bertanya, nanti boleh japri pertanyaannya. Ya, dibuka keran pertanyaan seluas-luasnya supaya perkuliahan kita bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Berdoa mengakhiri perkuliahan, dipersilakan. Berdoa selesai. Minggu depan kelompok tinta siap-siap ya untuk mempresentasikan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berbuka puasa. Makasih, Pak. Ya, silakan keluar dari ruangan.